Gebrakan besar PSSI, Bahrain siap-siap kena teror, Erick Thohir siapkan Stadion JIS untuk markas timnas Indonesia. Semakin tak terbendung, JIS jadi komoditi panas di bursa transfer klub-klub top Eropa. Reaksi terkejut Alex Pastor saat pertama kali dengar suara azan dikumandangkan di tanah air. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Semua bisa dibuat terkejut mendengarnya. Ya, lagi dan lagi, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI membuat gebrakan baru yang bisa saja membuat fans timnas Indonesia kagum mendengarnya. Ya, salah satunya mengenai keinginan PSSI untuk menggunakan Stadion JIS sebagai kandang timnas Indonesia. Tentu saja, jika Stadion JIS dipakai sebagai markas skuad Garuda, maka stadion ini bakal jadi stadion yang lebih menyeramkan bagi lawan-lawan skuad Garuda nantinya. Alasan tersebut tak lain karena Stadion JIS tidak memiliki arena lintas lari di mana kursi penonton langsung menghadap ke arah lapangan. Tentu saja Stadion JIS sangat cocok untuk membuat kaki lawan timnas Indonesia nantinya bergetar sepanjang 90 menit lamanya. Ya, kabar PSSI yang sedang memperjuangkan JIS sebagai home base bagi timnas Indonesia muncul setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Pendopo Balai Kota Jakarta pada Senin kemarin. Pada pembahasan tersebut, Erick Thohir menilai tidak mungkin timnas Indonesia seluruh kelompok umur terus-terusan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno yang telah menjadi stadion utama untuk skuad Garuda. Oleh karena itu, Jakarta International Stadium merupakan kandidat kuat yang akan diusahakan PSSI agar nantinya bisa dipakai pasukan Garuda. Apalagi jika nantinya laga Indonesia versus Bahrain digelar di Jakarta International Stadium, maka teror dari fans Garuda akan terasa lebih mengerikan jika dibandingkan dengan stadion di GBK. Namun memakai Stadion JIS bukan perkara yang mudah dilakukan PSSI, mengingat akses ke stadion tersebut dirasa masih sangat kurang. Oleh karena itu, Erick Thohir bersama Gubernur Jakarta akan berusaha secepat mungkin membenahi akses transportasi ke JIS, terutama Transjakarta, MRT, dan LRT. Di sisi lain, Erick Thohir juga menyinggung gelaran Piala Presiden 2025 di jeda kompetisi bulan Juni hingga Juli mendatang, di mana PSSI kemungkinan akan mengundang tim-tim dari luar negeri yang memiliki pemain timnas Indonesia, sehingga diperlukan ada dua lapangan yakni Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Sekarang kalender timnas Indonesia banyak sekali. Selain itu ada juga Piala Presiden 2025 pada Juni hingga Juli tahun ini. Ada juga timnas Indonesia, kualifikasi untuk timnas Indonesia U17, kualifikasi untuk timnas Indonesia U20 sampai timnas Indonesia Putri. Tentu tidak mungkin rumput kita dipakai terus-menerus akhirnya tidak maksimal. Nah, memang ketika satu kota besar seperti Jakarta memiliki dua fasilitas, satu GBK, satu JIS ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan karena memang dibutuhkan dua lapangan besar di Jakarta, ungkap Erick Thohir. Sontak saja, rencana PSSI tersebut mendapatkan sambutan hangat dari para fans timnas Indonesia. Para fans menilai niatan PSSI tersebut merupakan kabar gembira bagi para pendukung Garuda. Hal ini dikarenakan Stadion JIS memiliki desain yang unik, tak seperti stadion-stadion di Indonesia pada umumnya. Salah satu contohnya adalah kapasitas yang besar dan dapat menampung hingga 82.000 penonton dan lapangan yang langsung berbatasan dengan tribun. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para supporter untuk menyaksikan pertandingan tim kesayangannya di Jakarta International Stadium. Kapten Timnas Indonesia JIS dikabarkan telah menarik perhatian klub Serie A lain selain Juventus, Bologna, Inter Milan, dan Torino. Kini Udinese yang bertengker di peringkat 10 Serie A berminat merekrut JIS dari Venezia pada musim panas 2025 mendatang. Meskipun Venezia terancam degradasi, performa JIS tetap menarik perhatian. Dia beberapa kali dihubungkan dengan klub-klub lain termasuk Juventus.
Yang terbaru, Udinese menunjukkan ketertarikan. Klub berjuluk Bianconeri tersebut dikabarkan ingin memperkuat lini pertahanannya. Menurut laporan Tutto Udinese, JIJ disebut sebagai solusi untuk memperkuat lini pertahanan Udinese, sebab Udinese juga dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen JIJ. Udinese menilai JIJ sebagai pemain yang memiliki kualitas dan potensi yang luar biasa. Ia dinilai memiliki kemampuan bertahan yang solid, kepemimpinan yang kuat, dan juga kemampuan untuk membangun serangan dari belakang. Semua kualitas ini sangat dibutuhkan oleh Udinese untuk meningkatkan performa tim di musim depan. Tak hanya itu saja, JIJ juga disebut mendapatkan tawaran dari klub Bundesliga hingga La Liga. Namun sejauh ini, belum diketahui klub Bundesliga dan La Liga mana yang berminat memboyong kapten timnas Indonesia tersebut. Persaingan untuk mendapatkan JIJ diprediksi akan sangat ketat. Klub-klub tersebut tentu melihat potensi besar yang dimiliki seorang JIJ untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Hal ini semakin menegaskan kualitas dan reputasi JIJ di dunia sepak bola. Tentu, hal tersebut semakin membuktikan jika pemain Indonesia sebenarnya bisa bersaing di liga-liga top Eropa. Sebagaimana yang diketahui, Alex Pastor ditunjuk PSSI sebagai salah satu asisten pelatih timnas Indonesia tepat pada 8 Januari 2025 kemarin. Hingga kini sudah berjalan nyaris 2 bulan dengan statusnya. Cerita unik pun dibagikan Alex Pastor tentang Indonesia, khusus untuk momen-momen awal kedatangannya ke tanah air, sembari menjalankan agenda sebelum mengumpulkan para pemain ke timnas Indonesia. Salah satunya dengan memantau pertandingan-pertandingan di Liga 1, dan saat itulah Alex Pastor terkejut mendengar suara azan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, suara azan tentu dikumandangkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Sebuah fenomena yang sangat asing untuk Alex Pastor. Ketidaktahuan membuat pelatih berusia 58 tahun itu mengira suara azan berasal dari orang yang sedang bernyanyi. Meski begitu, Alex Pastor saat itu tidak terlalu memikirkannya karena kondisi yang cukup lelah. Ia mengaku hanya pernah mendengarnya saja. Hingga pada akhirnya, Pastor menyadari jika fenomena itu merupakan kondisi yang lumrah terjadi di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, ia pun kemudian merasa masuk akal dengan apa yang terjadi. Ya, ada seseorang yang bernyanyi di sini dan dia mencoba menarik atau membimbing orang-orang ke masjid. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Saya mendengarnya tadi pagi sebelum pukul 4:30 pagi. Rupanya matahari sudah mau terbit lalu menjadi terang. Itu berlangsung selama 45 menit dan saya dalam kondisi jet lag saat itu, sehingga saya sedang tidak memikirkan hal itu. Ya, itu adalah negara yang sangat besar dengan banyak penduduk. Sekitar 80 atau 99% penduduknya adalah seorang muslim. Itu benar-benar dan semuanya terdengar masuk akal ketika mendengar azan, ungkap Alex Pastor. Kisah unik ini tentu saja akan dialami orang asing ketika pertama kali berada di Indonesia, termasuk dengan suara azan. Alex Pastor dan kawan-kawan harus membiasakan diri selama berada di Indonesia, termasuk momen lebaran yang sedang dinantikan. Mengingat saat ini memasuki bulan Ramadan, Pastor tentu akan dibuat lebih terkejut dengan momen lebaran di Indonesia.